Dalam bahasa Arab, kata metode dapat diungkapkan dengan beberapa istilah seperti al-thoriqah, al-manhaj, dan al-wasilah. Thoriqah berarti jalan, manhaj berarti sistem, dan wasilah berarti perantara. Di antara ketiganya, istilah yang paling mendekati makna metode adalah thoriqah, karena mengandung arti sebagai jalan non-fisik yang berupa ide atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan media dalam bahasa Arab disebut wasail, bentuk jamak dari wasilah, yang berarti perantara atau pengantar sehingga menghubungkan antara dua sisi yakni guru dan siswa. Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan didengar serta digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara menyampaikan informasi atau materi pelajaran secara lisan dari guru kepada siswa. Dalam metode ini, guru menjadi pusat kegiatan belajar mengajar, sedangkan siswa berperan sebagai pendengar. Metode ceramah memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah efisiensinya dalam menyampaikan materi kepada banyak siswa sekaligus. Guru bisa menjelaskan materi yang padat dalam waktu singkat tanpa memerlukan banyak alat bantu. Namun, metode ceramah juga memiliki kekurangan karena siswa hanya mendengar dan mencatat, seringkali mereka menjadi pasif dan cepat merasa bosan. Hadis tersebut menjelaskan dalam menyampaikan wahyu, mengajak orang lain mengikuti ajaran Islam atau memberi peringatan. Rasulullah menggunakan metode ceramah, berbicara secara langsung di hadapan orang-orang Quraisy, baik secara umum maupun khusus, dengan maksud mengingatkan mereka agar menyelamatkan diri dari siksa neraka. Ceramah yang disampaikan Rasulullah menjadi sarana dakwah yang kuat, karena mampu menggugah kesadaran tentang pentingnya bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri. Metode diskusi adalah metode belajar yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan untuk diselesaikan secara berunding dengan teman satu kelompoknya. Bedanya dengan metode ceramah, metode ini pusat pembelajarannya berfokus pada siswa, bukan pada guru. Maka, siswa diharapkan selalu aktif saat pembelajaran berlangsung. Kelebihan metode ini adalah peserta didik terlatih untuk musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, serta hasil pembelajaran lebih mudah diingat karena keterlibatan peserta didik dalam pemecahan masalahnya. Namun kekurangannya yakni diskusi rentan didominasi oleh peserta didik yang menonjol di bidangnya, dan guru harus lebih ekstra mengontrol kondisi kelas, karena peserta didik bisa menjadikan waktu diskusi hanya untuk mengobrol. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah memulai proses pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan kepada para sahabat, yaitu mengenai siapa yang disebut orang bangkrut. Para sahabat menjawab sesuai dengan pemahaman umum bahwa orang bangkrut adalah mereka yang tidak memiliki harta atau uang. Namun, Rasulullah kemudian meluruskan bahwa kebangkrutan yang dimaksud bukanlah dalam arti bahasa atau urusan duniawi, melainkan kebangkrutan di akhirat. Beliau menjelaskan orang yang bangkrut adalah seseorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Tetapi di sisi lain ia juga memiliki banyak kesalahan kepada sesama manusia. Karena telah mencaci, memfitnah, mengambil hak orang lain, dan menyakiti sesama, pahala amal kebaikannya diberikan kepada orang-orang yang dizolimi. Jika pahalanya habis sebelum seluruh kesalahan tertebus, maka dosa mereka akan dibebankan kepadanya dan ia akan dilemparkan ke dalam neraka. Metode eksperimen adalah salah satu metode pembelajaran yang dilakukan melalui percobaan langsung untuk membuktikan suatu teori atau konsep. Dalam metode ini, siswa diajak untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar dengan melakukan pengamatan, percobaan, atau uji coba terhadap suatu objek atau fenomena. Tujuan dari metode ini adalah agar siswa tidak hanya memahami materi secara teori,
tetapi juga bisa melihat dan membuktikannya secara nyata. Rasulullah pernah melihat sekelompok orang mencangkok pohon kurma dan berpendapat bahwa pekerjaan itu tampaknya tidak bermanfaat. Namun, setelah diketahui hasilnya baik, beliau menegaskan bahwa pendapat tersebut hanyalah dugaan sebagai manusia biasa. Dalam urusan dunia, umat Islam bebas menggunakan pengetahuan dan pengalaman, tetapi jika berkaitan dengan wahyu, maka wajib diikuti karena Rasulullah tidak akan berdusta atas nama Allah. Metode demonstrasi adalah cara pembelajaran di mana guru memperagakan secara langsung suatu proses, langkah, atau penggunaan alat di depan siswa agar mereka lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Kekuatan metode ini terletak pada visualisasi. Siswa bisa melihat proses secara nyata sehingga lebih mudah memahami dibanding hanya mendengar teori. Guru berperan sebagai model atau pemberi contoh yang harus jelas, terstruktur, dan sabar dalam menjelaskan setiap langkah. Metode pujian adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara memberikan penghargaan, apresiasi, atau hadiah kepada siswa atas perilaku, usaha, atau prestasi yang positif dalam proses belajar. Tujuan dari metode ini adalah untuk memotivasi siswa agar terus menunjukkan sikap dan hasil belajar yang baik, sekaligus memperkuat perilaku positif yang ingin dibentuk. Guru perlu bijak, adil, tepat waktu, dan sesuai dengan pencapaian siswa, agar tidak menimbulkan kecemburuan. Hadis tersebut menjelaskan keikhlasan dalam bertauhid, yakni mengesahkan Allah tanpa menyekutukannya, menjadi syarat utama bagi seseorang untuk mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Bukan hanya sebatas ucapan, tetapi benar-benar dari hati dan dibuktikan dengan keyakinan dan perbuatan, serta menunjukkan semangat mencari ilmu dan keikhlasan adalah hal yang sangat penting. Rasulullah pun menegaskan bahwa tauhid yang murni dan ikhlas adalah kunci utama keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Dalam perspektif hadis, media pembelajaran merupakan sarana yang digunakan oleh Rasulullah untuk menyampaikan ilmu secara efektif dan sesuai dengan kondisi para sahabat. Rasulullah tidak hanya mengandalkan lisan, tetapi juga menggunakan berbagai bentuk media yang relevan dengan konteks pembelajaran saat itu. Contoh media pembelajaran pada zaman sekarang yakni Halo guys, saya Adi Fendi. Saya Arif Hidayat. Demikianlah tugas video di mana kuliah hadis tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Jerry Siama. Terima kasih. Wassalamualaikum.